Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Berendo dengan tema kita hari ini yaitu peranan perempuan dalam pemilu. Tadi sudah dijelaskan ya kalau misalnya memang regulasi dalam 30% ya keterlibatan perempuan ini sudah ada dalam undang-undang. Tapi apakah dengan adanya perempuan dalam penentu kebijakan ini sudah menyelesaikan persoalan masyarakat, bukan cuma masyarakat tapi juga persoalan perempuan. Ini kadang-kadang soal kekerasan dan sebagainya. Dari Ibu Ainulin, gimana Ibu? Iya, jadi gini. Kita terlepas dari hal yang kita sebutkan tadi. Jadi kalau memang kehadiran perempuan itu di DPR itu sangat baik ya, dalam artian dia bisa lentur sedikit dalam mengambil keputusan. Dia lentur sedikit dalam melihat sisi perempuan. Dalam hal ini dia akan berbicara masalah kepentingan atau regulasi yang akan dibuat, sehingga keputusan-keputusan itu tidak kaku. Kebutuhan perempuan mungkin kaum laki-laki tidak banyak tahu. Tapi kita sebagai perempuan, saya di PPA ya, sebagai perempuan akan memberikan masukan kepada anggota dewan yang perempuan. Seandainya kami membutuhkan pendampingan korban dengan banyak macam-macamnya, kita akan mengkondisikan, kita akan berkomunikasi kepada anggota dewan yang perempuan. Artinya di sini memang kebutuhan perempuan di dalam menentukan suatu kebijakan ini sangat penting. Ada hal-hal yang memang tidak ditangkap atau dicermati dalam mengambil keputusan oleh kaum laki-laki, dan kebutuhan perempuan itu bisa kita lihat dari kacamata perempuan. Makanya ini kuota 30% itu memang harus mutlak dan memang harus dapatlah di dewan itu, karena memang perempuan itu dibutuhkan pada saat-saat mengambil keputusan. Ya memang tingkat ketelitiannya, tingkat stabilitasnya, sudah tuh tingkat sensitivitasnya terhadap respon-respon yang ada, tingkat ibaratnya dia bisa lentur dalam mengambil keputusan. Maka dibutuhkan perempuan-perempuan yang berkualitas, yang baik, yang bisa membantu regulasi itu menjadi baik. Kalau dari penglihatan Ibu Lika sendiri seperti apa dengan tanggapan yang sudah disampaikan oleh Ibu? Saya pikir seperti ini, mungkin kita butuh teman-teman legislatif perempuan yang benar-benar berjiwa perempuan, Bu ya. Jadi benar-benar mereka itu menjadi wakil kita dalam mengambil regulasi. Jangan sampai teman-teman yang perempuan itu posisinya saja sebagai perempuan, tapi dia tetap ikut kebijakan yang laki-laki. Peran perempuannya itu harus lebih dimaksimalkan. Nah itu tadi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas beliau sebagai anggota dewan, jadi mereka lebih paham apa yang menjadi regulasi, jadi itu bisa menjadi bargaining power bagi mereka untuk bisa bukan melawan sih bahasanya, ketika tandem diskusi atau gimana dalam pembahasan sebuah masalah, mereka bisa gitu. Kalau mereka tidak paham regulasi ini sebenarnya, jadi nanti ikut-ikut aja apa yang jadi apa bahasanya? Iya, penggembira gitu. Jadi penggembira. Nah, itu yang tidak kita harapkan tuh. Perempuan harus tangguh gitu. Tapi sejauh ini apakah ada upaya yang dilakukan untuk memperdayakan perempuan ya, terutama bagi bidang politik sendiri? Kalau kita di Bawaslu itu kita ada namanya pengawasan partisipatif. Kita mengajak teman-teman perempuan untuk bisa ikut mengawasi pemilu ini. Kemarin itu di bulan September kita mengajak teman-teman organisasi perempuan untuk ikut serta menjadi pengawas partisipatif. Di sana kita berharap bahwa teman-teman perempuan bisa menjadi salah satu wakil kita di tingkat yang paling bawah, karena kalau misalnya secara jumlah itu kita sedikit, Bu. Di satu kelurahan aja satu, jadi untuk mengcovernya itu rasanya tidak tercover semua. Jadi kita minta bantuan lah bahasanya dengan teman-teman. Biasanya perempuan ini kan lebih apalagi misalnya berita-berita terbaru atau info terbaru, dan juga kadang-kadang itu pelanggaran itu suka mampirnya tuh kayak misalnya ada godaan money politik, dan biasanya itu mereka lebih menyentuhnya tuh ke perempuan. Nah, kita berharap perempuan-perempuan saat ini itu bisa lebih
lebih peduli dengan pemilu, bahwa apa yang didapat sedikit hari ini itu akan berdampak besar di hari depan, dan semoga mereka lebih cerdas untuk pemilu hari ini. Ya. Karena itu kan orang-orang juga berpikir kalau misalnya ibu-ibu lah ya, ibu-ibu itu mudah sekali terpengaruh gitu, sama politik seperti saat ini money politik dan sebagainya, stigma politik yang negatif, kampanye hitam dan sebagainya itu mudah terpengaruh. Apakah memang seperti itu nih, Mbak Aida? Sebenarnya tidak juga ya, memang ada perempuan-perempuan kita yang belum siap untuk ke sana. Tapi karena dia matang dalam berpolitik, rasanya itu menjadi suatu godaan saja. Kita akan melihat bahwa kalau perempuan sudah berpolitik sudah lama, udah dewasa di dalam berpolitik, dia mempunyai kepribadian sendiri, dia mempunyai suatu pilihan sendiri, karismatiknya berbeda dengan yang belum dewasa dalam berpolitik. Kita melihat dari jam terbangnya dia ya sebagai perempuan tentunya tidak tergoyahkan akan hal itu. Mudah-mudahan yang perempuan-perempuan tangguh di Bengkulu itu bisa menjaga kualitas yang memang kita harapkan. Nah, untuk menjaga kualitas nih ya dalam segi perempuan nih di kancah pemilu dan juga di politik nantinya, sebenarnya upaya yang dapat kita lakukan nih ya untuk memberdayakan perempuan ini seperti apa sih? Sebenarnya di pemerintah daerah itu ada juga seperti sosialisasi, terus bagaimana perempuan berpolitik, itu ada sebenarnya ibaratnya kegiatan-kegiatan itu di dinas kita juga ada gitu kan, mengadakan pelatihan-pelatihan untuk kadar-kadar legislatif. Makanya memang itu hukum alam ya, itu akan terpilah sendiri mana yang perempuan yang berkualitas, mana yang tidak, nanti berkompetisinya itu secara positif aja. Kalau kita lihat sekarang itu kan kata orang nih ya, dan juga dalam studi menyebutkan kalau misalnya memang di jumlah penduduk Indonesia itu banyak kan perempuan ya ketimbang laki-laki, tapi partisipasi perempuan dalam bidang politik itu sedikit. Nah itu kenapa ini, Mbak? Ini banyak faktor ya, banyak faktor karena perempuan itu bukan pejuang ya. Kalau dia pejuang dalam berpolitik, dia mungkin akan terus berjuang. Tapi perempuan ini kan banyak pejuangnya, pejuang dalam keluarga, pejuang dalam lingkungan sosial, pejuang dalam menafkahi keluarga. Jadi mungkin letih dia berjuang ke sana. Kita melihat memang hambatan-hambatan yang dilewati oleh pejuang-pejuang politik ini bukan dikit. Terkadang di lingkungan mereka saja mereka sudah punya hambatan. Relasi mereka saja sudah mereka punya hambatan. Maka untuk berkompetisi secara politik ini memang diperlukan perempuan-perempuan yang bisa membaca situasi dan kondisi. Makanya kalau orang-orang yang dulu-dulu sering maju, sering apa itu karena memang tidak ada regenerasi yang memang mengikuti itu. Dan terkadang udah selangkah dia mau berperang, ada hambatan dia mundur, dia tidak mau lagi. Nah memang kita dibutuhkan perempuan-perempuan yang tangguh dan berkualitas dan juga mengerti bagaimana untuk bisa berpolitik dengan baik. Baiklah, kalau dari Bawaslu sendiri adakah misalnya pembekalan ataupun pelatihan ya bagi keterlibatan perempuan ya 30% tadi? Oh itu tadi Pak, dari yang kegiatan pengawas partisipatif tadi, kita mengundang teman-teman organisasi perempuan untuk bisa kita kasih pendidikan politik sedikit, bagaimana menjadi pengawas dan sebagainya. Itu sudah tahun ini sudah kita lakukan dan insya Allah nanti berlanjut ke tahun depan. Antusias mereka sendiri seperti apa? Apalagi kan sebagai keterwakilan perempuan. Kalau untuk yang kemarin kita baru ngundang organisasi perempuan ya, jadi cuma pentolan-pentolan ya. Nah untuk yang 2024 ini kita lebih ke ini pengennya itu menyentuh ke ranah PKK, karena biasanya ibu-ibu PKK itu kan benar-benar ibu-ibu yang aktif di masyarakat. Jadi kita harapkan ibu-ibu yang aktif ini bisa menularkan apa yang sudah kita beri, sosialisasi tentang kepemiluan yang kita berikan untuk bisa ditularkan ke daerah sekitar rumahnya kita. Tapi insya Allah itu belum, masih dalam perencanaan, belum Tapi sejauh ini, amin. Ya. Tapi sejauh ini dalam Ibu sendiri melihat apakah memang perempuan ini sendiri banyak dari kalangan yang muda-muda atau memang sudah paham betul terkait dengan politik? Kalau sekarang lebih banyak ke ini ya, maksudnya tuh biasanya tuh teman-teman organisasi Bu ya, kalau memenuhi kuota saja, jadi ya kekira kan ada batas umur dan sebagainya. Nah itu yang dimasukin. Kalau misalnya yang baru-baru sekali itu rasanya belum dan juga mungkin kurang minatnya kali Mbak ya. Iya, kalau anak-anak sekarang ini lebih ke hedon gitu.
jarang yang mau diajak berdiskusi, berpikir sedikit, itu agak jarang sekarang ini. Maka sebenarnya perlunya ini ya, partisipasi untuk mengajak nih ya, para perempuan bisa bergabung di dunia politik. Baiklah, kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi dengan tema kita yaitu peranan perempuan dalam pemilu. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.